Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada beberapa titik jalan dalam kondisi rusak parah, di antaranya Desa Lambur 2, Kecamatan Muara Sabak Timur, dan Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu. Kondisi jalan di Desa Lambur 2 memprihatinkan. Jalan ini merupakan akses utama bagi masyarakat, termasuk dari Kecamatan Ranto Rasau dan Sadu. Joni, warga Lambur, mengungkapkan jalan tersebut sudah lama tak mendapat perhatian. Warga akan mengalami kesulitan akses jalan provinsi ini, puncaknya ketika musim hujan tiba. Jalan di kecamatan tersebut memang merupakan akses utama. Selain untuk jalur aktivitas, juga merupakan jalur perekonomian. Aktivitas keseharian dari anak sekolah hingga truk logistik melewati jalan tersebut. Joni menuturkan kondisi jalan tanah yang rusak itu sudah berlangsung lama. Baru gotong royong bang, mau jalan sekedar bang, biar bisa dilalui bang. Tapi ini memang akses utama warga ya? Iya bang. Dan ini juga jalan produksi gitu yang ngangkut sawit dari sini hasil pertanian masyarakat. Iya, dari sinilah masyarakat untuk melintas untuk pertanian, mencari nafkah juga dari sinilah. Untuk sementara, kondisi saat ini, jalan tersebut sudah dapat dilewati karena sudah lama tidak turun hujan. Masyarakat juga telah bergotong royong untuk memperbaiki titik jalan yang rusak parah. Lantaran sudah terbiasa melihat kerusakan, walhasil warga menganggap jalan rusak merupakan hal lumrah. Keluhan senada bukan hanya diungkapkan 1-2 orang warga. Banyak warga menuturkan hal yang sama kepada Tribun Jambi. Persoalan ini juga turut jadi sorotan Kepala Desa Lambur 2, Andi. Ia mengungkap jalan tersebut sudah rusak dari tahun lalu. Semakin lama, kerusakan jalan pun bertambah karena pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari tahun kemarin, tapi memang kondisi ini kan kita tidak juga bisa mungkin karena dengan pertumbuhan kondisi mobil semakin banyak, otomatis jalan semakin parah. Yang kedua kan memang tahun-tahun kebelakang ini kan perubahan dari perkebunan ini kan akan berpengaruh dengan kondisi mobil atau volume mobil akan bertambah karena untuk mengangkut yang sekarang beralih jadi perkebunan. Ini satu-satunya akses, memang ada satu akses darurat, tapi ketika curah hujan tinggi semua akan lumpuh, dan ini satu-satunya urat nadi dari beberapa kecamatan, dari Sadu, Ranto Rasau, Nipa Panjang, Berbak, yang mengangkut hasil bumi. Ya inilah satu-satunya akses jalan. Di samping juga para pengguna travel, juga ambulan, itu memang menjadi satu yang sangat sentral. Kalau ini sudah terpuruk, ya semuanya akan terhambat. Di wilayah tersebut, saat ini terjadi banyak peralihan fungsi lahan dari perkebunan pinang ke sawit. Artinya, jalan tersebut juga menjadi jalur pertanian. Andi mengatakan jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat dan merupakan jalan sentral. Karena curah hujan tinggi, debit air naik, sehingga karena jalan kondisi kita gambut, udah barang pasti menimbulkan kemacetan. Belum di wilayah Kecamatan Dendang, di Koto Kandis, di Ranto Rasau, di Teluk Serdang. Artinya beberapa titik memang sangat mengganggu kemarin. Tapi alhamdulillah dengan swadaya masyarakat kami melakukan penggalaran sehingga untuk supaya hasil produksi sawit ini bisa tetap diangkut. Ia bercerita, saat curah hujan tinggi pada awal tahun ini, jalan tersebut sulit diakses. Kondisi itu membuat aktivitas masyarakat terganggu dan hasil bumi menjadi sulit terdistribusi. Persoalan itu dialami masyarakat ketika musim hujan tiba. Andi mengatakan masyarakat kerap dikerahkan bergotong royong untuk memperbaiki jalan seadanya agar bisa dilalui. Bahkan, dia sampai lupa berapa kali gotong royong telah dilakukan. Sejauh ini, warga belum mendapat kabar baik terkait perbaikan jalan di Desa Lambut, termasuk tahun ini. Kerusakan jalan juga terjadi di wilayah Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini juga merupakan akses utama bagi masyarakat untuk mengangkut hasil bumi dan beraktivitas keseharian. Namun, infrastruktur jalan kabupaten itu telah diperbaiki warga secara mandiri pakai batang pinang. Jalan lintas Sadu itu diperbaiki setelah sulit diakses, terutama saat curah hujan tinggi pada Januari kemarin.
Imbas jalan rusak adalah biaya tinggi untuk pertanian, terutama angkutan pertanian. Warga bernama Ervandi mengatakan kesulitan yang dialami warga ketika memanen hasil kebun saat curah hujan tinggi. Pengangkutan hasil pertanian masyarakat menjadi mahal dan membutuhkan usaha keras. Kalau sejauh ini, kami selaku masyarakat dan pemerintah desa belum dapat kabar. Apakah memang ada kegiatan terkait peningkatan jalan, rigid beton ini di wilayah kami, atau wilayah mungkin Kecamatan Rantaraso, kami belum dapat kabar. Tapi besar harapan kami, ini bisa berlanjut. Karena memang ini sangat menentukan ekonomi masyarakat kita, masyarakat Tanjung Jabung Timur. Jadi kita sangat memaklumi dengan segala keterbatasan APBD, baik itu di semua daerah. Saya rasa kalau udah berbicara pembangunan jalan ini kan membutuhkan dana yang besar. Tapi ya kembali ke pemerintah daerahnya. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi, apakah mereka sudah melakukan koordinasi, melakukan secara bersama-sama untuk mengatasi masalah ini. Artinya Tanjung Jabung Timur ini bukan jalan di Tanjung Jabung Timur ini bukan tanggung jawab oleh pemerintah daerah saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama, khususnya wakil-wakil kita yang berada di pemerintah pusat. Warga berharap pemerintah membangun jalan tersebut karena merupakan akses utama dan sentral bagi masyarakat.